Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami mau membaca dan mendengar serta merenungkan firman. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan setiap kami yang belajar bersama mendapatkan pengertian dan kekuatan agar menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman ini di dalam hati dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menampakkan diri kepada dua orang murid. Murid itu bukan rasul dari antara 11 rasul yang ada yang sedang berkumpul. Dua murid itu dari Yerusalem sedang pergi ke Emmaus, dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mengajarkan tentang keadaan yang sesungguhnya, keberadaan dirinya melalui apa yang ditulis dalam kitab suci. Mereka semua mendapatkan pengajaran yang baik, yang benar, yang utuh dari kitab suci. Selanjutnya, ketika mereka berbincang-bincang antara dua orang murid ini ditambah 11 rasul-rasul dan juga murid-murid yang bukan disebut rasul, ketika mereka sedang berbicara, bertukar pikiran, saling menyampaikan pendapat atau menyampaikan sesuatu pengalaman, di tempat itu Tuhan menyatakan diri lagi, menampakkan diri di tengah-tengah persekutuan itu, dan ia menyapa murid-muridnya itu dengan sapaan yang penting dan perlu untuk kita juga mengalami, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu sekalian. Sapaan ini merupakan sapaan yang sungguh berkesan bagi murid-murid, dan tentu juga bisa kita ikuti tradisi menyapa
satu orang demi satu orang atau menyapa sekelompok orang ketika kita memasuki sebuah rumah atau tempat atau ada di tengah-tengah persekutuan atau perkumpulan sesama. Menyapa dengan shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Pengertian ini mendasar sekali ketika kita menyapa orang lain dengan damai. Itu memberikan indikasi bahwa kehadiran kita bukan troublemaker. Kehadiran kita kalau memberi shalom, salam damai, itu adalah suatu pernyataan bahwa kita ingin menunjukkan satu relasi yang baik, yang memiliki kedekatan dan persaudaraan. Dan sekaligus kita juga berharap melalui salam yang kita sampaikan ada kedamaian dari hati kita untuk membangun persahabatan, juga mengenal diri kita, dan kita mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan tersebut. Inilah sapaan Tuhan di tengah-tengah perbincangan mereka. Hal yang penting untuk kita lanjutkan dalam keseharian kita. Baik kita mendatangi rumah kita, terlepas dari kita keluar dari rumah, mendatangi suatu tempat dengan menyapa orang lain. Lalu dalam kondisi seperti itu, murid-murid semuanya terkejut, takut, dan tidak menduga, tidak menyangka. Ternyata shalom yang disampaikan Tuhan membuat mereka terkejut. Sebenarnya yang membuat mereka terkejut bukan perkataan shalom itu, tetapi pribadi itu yang telah menyatakan. Siapakah dia yang telah menyatakan shalom ini, yang menyatakan damai ini? Mereka menduga ini setan, ini hantu, ini roh jahat. Tetapi apa mungkin roh jahat, hantu, atau setan dapat mengatakan damai sejahtera? Mungkinkah bisa terjadi seperti itu? Mereka tentu masih bingung, masih belum bisa membedakan antara realitas dan imajinasi. Mereka pikir ini adalah suara dari sosok makhluk yang tidak mereka yakini bahwa ini ada. Tetapi dalam ketakutan mereka, keraguan mereka, Yesus melanjutkan pengajarannya kepada mereka dan mereka mendapat pengajaran. Pengajaran pertama dari pertanyaan. Penting untuk kita merefleksikan bahwa pengajaran itu tidak melulu harus bersifat pengertian atau deskripsi atau definisi atau sebuah proposisi kalimat. Pengajaran juga dapat berawal dari pertanyaan. Pertanyaan yang menggelisahkan atau yang memerlukan pemikiran. Sehingga saudara dan saya dapat memikirkan kembali pertanyaan itu. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka yang bersama-sama murid dan rasul-rasul itu, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Ini adalah suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sapaan Tuhan dalam hidup kita, apakah membuat kita kaget, terkejut, sehingga kita ragu? Yang membuat kita ragu, sapaan Tuhan, kehadiran Tuhan, atau kita tidak mengenal Tuhan? Coba kita pikirkan. Mengapa saudara dan saya sering ragu dengan janji Tuhan? Sering ragu dengan kebaikan Tuhan? Sering ragu dengan sapaan damainya kepada kita? Apakah karena kita ini meragukan ini adalah Tuhan, atau meragukan kebaikannya, janjinya bisa atau tidak digenapi dalam hidup kita, atau kita sesungguhnya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan mendalam, dengan lebih dekat, mengenal hatinya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, kedekatan kita dengan Dia. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu memberikan dampak
kepada diri kita, kita yakin apa tidak janji Tuhan? Kita yakin apa tidak dengan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan? Karena kalau kita tidak yakin berarti kita belum kenal. Ada pepatah yang biasa kita tahu dan kita bisa ucapkan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan sayang kepada Tuhan. Dan tentunya tidak berhenti di sana, kita akan tahu dan kita nggak ragu. Nggak ragu akan kebaikannya, cintanya, kemurahan hatinya, dan belas kasihannya. Tidak ragu akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, walaupun kita menyadari kondisi situasi kita sepertinya kita tidak merasakan sesuatu yang baik. Sakitkah? Susahkah? Tak berdayakah? Lalu apakah kita ragu untuk itu? Pertanyaan Tuhan ini menjadi pengajaran penting bagi saudara dan saya. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Dan tentunya kita membutuhkan bukti, itu biasa. Saudara dan saya sudah terbiasa ingin ada bukti di dalam kehidupan kita. Entah dalam kondisi apapun, situasi seperti apapun, seringkali kita ingin ada bukti, ada fakta, ada data, kita baru percaya. Ya, kita sudah mengikuti beberapa kali tayangan di televisi, di kanal televisi swasta di negeri kita. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang menggugat atau yang ada dalam perkara-perkara yang ada di dalam pengadilan atau di dalam suatu pengaduan atau suatu keinginan untuk mencari tahu dan mengerti lalu mendapatkan keadilan. Perlu ada fakta, ada data, ada kesaksian bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diasumsikan itu benar. Itu lumrah, karena kita memang bukan orang yang maha tahu. Kita bukan orang yang maha hadir. Kita bukan orang yang bisa mengerti semua. Karena itu perlu fakta, perlu data, perlu konfirmasi kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu. Dan Tuhan tahu hati manusia. Kamu ragu kan? Kamu nggak yakin kan? Karena kamu anggap saya hantu. Begitu kira-kira kalau dalam bahasa diparafrase oleh saya. Dan Tuhan menunjukkan di ayat 39, lihat tanganku, kakiku, rabalah, lihatlah, masakan aku ini hantu. Ini menunjukkan kepada murid-muridnya, dan Tuhan dengan sabar memberikan pembuktian bahwa yang dilihatnya bukan hantu, karena hantu tidak punya daging, tidak punya tulang, karena hantu atau setan atau roh jahat itu roh, tidak kasat mata. Tidak bisa ditunjukkan ini loh tubuhnya, ini loh dagingnya, tidak demikian. Kadangkala kita mendapatkan semacam informasi atau tayangan di berbagai media bahwa hantu itu punya kehadiran tubuh fisik seperti yang kita punya atau seperti yang dipunyai oleh makhluk lain, seperti hewan atau yang lainnya. Hantu itu makhluk roh. Kalau ada orang yang kerasukan setan, atau ada binatang atau hewan yang diganggu oleh setan, bisa jadi tubuhnya menjadi wadah roh jahat itu melakukan tindakan kejahatan. Itu bisa kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ada orang-orang gila yang dirasuk oleh roh jahat, diusir roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Orang gila itu sembuh, pulih. Dalam pelayanan-pelayanan saya, baik secara pribadi maupun pelayanan-pelayanan dalam tim, seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang berada dalam kondisi dirasuki atau dikuasai, baik pikiran, tubuhnya, dengan kuasa gelap. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa gelap itu diusir, disingkirkan. Orang itu tetap menjadi orang yang mendapatkan keselamatan berdasarkan anugerah Tuhan, berdasarkan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam kasih-Nya, orang tersebut beroleh hidup yang baru. Dan tubuhnya tidak lagi dirasuki oleh roh jahat, dan juga hatinya sudah dibaharui oleh Roh Kudus dan mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam keraguan murid-murid itu, Tuhan menampakkan diri dan menyatakan, ini loh tanganku yang dipaku, kakiku yang dipaku, dan lambungku yang ditusuk. Ini saya. Jadi ini adalah pembuktian
pertama dari keraguan dari murid-murid itu kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang menampakkan diri, yang menyatakan diri. Ini adalah pengajaran yang penting untuk saudara dan saya, bahwa tubuh Yesus itu tidak maha hadir, dapat dilihat dalam keadaan kemanusiaannya. Dalam keadaan keilahiannya, ia maha hadir. Ia hadir di dalam persekutuan orang-orang percaya. Ia hadir dalam segala hal, dia maha hadir. Tetapi tubuhnya tidak maha hadir. Jadi kalau ada penglihatan, ada penampakan bahwa ada tubuh Yesus di sana, ada tubuh Yesus di sini. Ingat, tubuh Yesus tidak maha hadir. Mesti dilihat ada tandanya, apakah ada tangan yang bekas dipaku, ada kaki yang bekas dipaku, ada lambung yang bekas ditusuk lambungnya oleh tombak. Dan itu adalah membuktikan tubuh yang sama, tapi sudah mulia, dan tentunya tidak binasa. Tubuh yang itulah yang menampakkan diri, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam kemuliaannya, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang ada di hadapannya, semua orang. Nah, ini adalah hal yang perlu saudara dan saya yakini. Allah kita adalah roh adanya, dan ia menyatakan diri melalui Yesus Kristus yang inkarnasi. Dan Yesus Kristus yang inkarnasi, keadaan kemanusiaannya dapat kita ketahui, dapat kita raba, dapat kita rasakan. Tetapi keadaan ilahinya adalah maha hadir. Ini adalah paradoks, tetapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, keadaan ilahi dan keadaan kemanusiaannya dalam pribadi Yesus Kristus. Dui natur Yesus. Itu penting dalam keyakinan orang percaya sepanjang zaman, dalam segala abad. Di ayat 39 ini banyak pengajaran yang luar biasa yang memberikan kepada kita pengertian yang mendasar, pengertian yang mendalam. Lalu pembuktian yang berikutnya adalah sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi bukan hanya kata-kata yang menunjuk kepada dirinya, lalu ia bisa jadi di sini diberikan tangannya, kakinya untuk dibuktikan. Lihat ini loh, tangan kaki yang sudah berlubang paku karena disalibkan. Jadi hal ini tentu menambah pengertian mendasar bahwa benar, dia adalah Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, Penebus, yang telah meninggal di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, yang telah dikuburkan, yang telah bangkit dari kematian, dibangkitkan oleh Allah dan oleh Roh Kudus, ya bangkit dalam keadaannya yang mulia tubuhnya, tubuh yang mulia, yang sulung dari antara yang bangkit nantinya di akhir zaman. Jadi saudara, ini pembelajaran yang penting untuk saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus. Di ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini adalah satu pertanyaan sekaligus permintaan. Jadi mereka makin percaya tapi masih ragu, masih heran. Bagaimana mungkin jelas-jelas ada suatu kenyataan dan fakta yang tidak bisa terbantahkan, Yesus meninggal di atas kayu salib, Yesus dikuburkan di goa kuburan itu, Yesus bangkit dan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Bagaimana mungkin? Ini kan pertanyaan yang sangat rasional. Dan banyak orang sampai hari ini tidak meyakini kebangkitan Yesus. Tetapi ini fakta historis. Memang tidak ada seorang pun yang bangkit dan tetap hidup dalam segala kemuliaan dari apa yang dinyatakan Tuhan Allah. Sekali lagi, saya pernah memberi penjelasan bahwa di dalam perjanjian lama, Nabi Elia, Nabi Elisa membangkitkan orang dengan memanggil nama Yahweh, nama Tuhan. Namun orang-orang yang dibangkitkan itu kembali meninggal dunia karena sesungguhnya nyawanya lah yang dikembalikan, tetapi pada waktunya orang-orang itu meninggal kembali. Demikian juga di dalam perjanjian baru, kita dapat membaca 4 Injil. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah dikuburkan. Tuhan Yesus membangkitkan orang muda yang dari kota Nain yang sedang dibawa ke penguburan. Dan Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak yang meninggal di rumahnya.
dan belum dibawa ke kuburan, masih di rumahnya, Tuhan Yesus membangkitkan mereka. Ketiganya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Langsung menyebut dan menyapa nama-nama mereka, dan ketiganya dibangkitkan. Namun ketiganya diberikan kembali nafas hidup kepada mereka, dan pada waktunya mereka meninggal kembali. Demikian juga kita mengetahui dalam Kisah Para Rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus diberikan kuasa oleh Tuhan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nafasnya dikembalikan lagi. Kedua rasul itu memanggil nama Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan-kebangkitan tersebut memang ada dan nyata. Namun mereka semua pada waktunya meninggal kembali. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dibangkitkan oleh Allah Bapa dan Roh Kudus dalam keadaannya, dan ia menampakkan diri. Bukan berhenti pada penampakannya saja yang 40 hari yang disaksikan banyak orang, tetapi juga kebangkitannya menyatakan apa? Menyatakan bahwa ialah yang sulung, karena ia tidak meninggal lagi. Karena ia betul-betul tubuh kemuliaan. Itu sebabnya disebut yang sulung. Nantinya semua orang, dari Adam sampai nanti setiap orang yang ada di dalam sejarah sampai akhir zaman, akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Baik tubuh mulia bagi orang pilihan yang ditebus oleh Kristus, menerima pengampunan, diadopsi menjadi anak Allah, menikmati hidup baru di langit bumi yang baru, dan dibangkitkan menerima tubuh binasa bagi orang-orang yang ditentukan binasa oleh Tuhan Allah. Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita. Jadi, saudara yang kasih di dalam Kristus, di ayat 41 ini, Tuhan mengatakan, aku sudah bangkit, gak usah heran, gak usah kaget. Lalu untuk menunjukkan itu bagaimana caranya? Menyatakan itu, Tuhan mengatakan satu pertanyaan berikutnya lagi. Saya ulangi lagi, bahwa belajar itu tidak hanya menghafal, mengerti dari definisi, dari deskripsi, dari sebuah argumentasi, dari pertanyaan-pertanyaan saja pun kita dapat banyak belajar, saudara. Dan di sini dikatakan, adakah padamu makanan di sini? Wow, kalau ini hantu kok makan? Nggak mungkin. Kalau ini dia mayat yang berjalan kok bisa makan? Impossible. Memang kita bisa tahu ada kebudayaan atau ada sebuah upacara ritual yang menunjukkan ada mayat yang diawetkan, dimumikan, itu untuk menunjukkan bahwa ya memang mereka menghormati, menghargai orang-orang yang meninggal itu dengan harapan ada kehidupan setelah meninggal. Tetapi tidak mungkin bisa makan, mengunyah, dan memakan seperti biasa. Ini adalah keajaiban, impossible. Tapi Tuhan dapat menyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu disaksikan oleh 11 rasul dan murid-murid yang lain. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Wow, keren sekali bukan? Tentu bagi orang-orang dunia itu enggak mungkin. Memang tidak mungkin bagi saya dan saudara. Tidak mungkin bagi siapapun kecuali Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya berulang kali mengatakan bahwa tidak ada satu pendiri agama manapun, tidak ada satu nabi manapun atau rasul yang ada yang telah meninggal lalu bangkit. Tidak ada pemimpin agama manapun yang sudah meninggal lalu bangkit. Kita bisa menghayati adanya tokoh-tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Kita bisa mengingat mereka, tetapi mereka setidaknya mereka tidak pernah bangkit. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau saya nantinya meninggal, saya tidak serta-merta langsung bangkit. Nanti semua dibangkitkan pada akhir zaman. Lalu, apa bedanya dengan Yesus? Yesus dalam keadaannya yang ilahi dan keadaannya yang manusiawi bangkit dari kematian. Dan ia menyatakan kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Dan itulah kemenangan dari orang-orang percaya, kita di dalam Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya, dan di dalam keadaan itu kita boleh menikmati janji-janjinya, di mana ia akan datang kembali, menghidupkan, memberi hidup yang baru, untuk selamanya di langit bumi yang baru. Jadi ketika Yesus mengatakan, adakah padamu makanan di sini? Ini kan pertanyaan yang perlu kita renungkan. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini adalah pembuktian yang kesekian kalinya.
Aku datang menyapa dengan damai sejahtera, aku datang dengan mengajukan pertanyaan, aku datang dengan menunjukkan tangan dan kaki yang berlobang paku itu, yang bekas ditusukkan paku itu, aku tunjukkan kepadamu. Tidak cukup, aku akan tunjukkan lagi, yaitu aku makan seperti bagaimana mereka makan. Ya makan, mengunyah, melihat, dan mereka menyaksikan sendiri. Kalau misalnya andai kata saya dan saudara pada waktu itu ada di dalam persekutuan murid-murid itu, mungkin mata kita akan terbelalak, kita akan terheran-heran, mungkin kita akan termangu-mangu. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Jawabannya, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena Tuhan sudah bangkit. Jadi dia makan, jadi seperti adanya. Tetapi Tuhan tidak berhenti hanya menunjukkan seperti itu, saudara. Tuhan tidak hanya menunjukkan hal-hal yang fisik, hal-hal yang dapat dilihat secara indrawi, dirasakan, dialami, dan diketahui. Hal-hal yang dapat bisa menjadi pengalaman mereka. Tidak hanya itu, saudara. Jadi, murid-murid itu, pada saat momen-momen itu, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berkata lagi. Jadi firman demi firman demi firman menjadi penguatan, menjadi peneguhan, menjadi dasar dari segala hal yang dinyatakan Tuhan. Karena itu, saudara dan saya, tekunlah membaca firman Tuhan. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan merasa ini suatu keterpaksaan, tidak. Bersyukur dan bersuka cita, karena kita hidup di dalam kebenarannya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lagi-lagi Tuhan memberikan penegasan. Awalnya kita sudah membaca dan mempelajari bahwa kisah Yesus, penjelasan tentang pribadi Yesus Kristus disampaikan kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus itu dari firman. Demikian juga semua yang hadir, murid-murid, rasul-rasul itu kembali diingatkan bahwa hal yang paling utama dan menunjukkan pembuktiannya adalah lihat firman di dalam perjanjian lama. Ada 3 pembagian yang penting. Kitab-kitab Musa, kitab-kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, kitab puisi. Jadi ini kalau kita bicara tentang 3 hal ini, dalam bahasa teologisnya disebut Tanakh. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Torah, Navim, Ketuvim. Jadi 3 bagian ini. Jadi pribadi, karya, nubuat, pengenalan akan Kristus sudah dinyatakan Tuhan dengan inspirasi dari Roh Kudus, dituliskan para nabi dalam perjanjian lama, bahwa pribadi dan karya Yesus Kristus telah dinyatakan di sana, dan Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal itu inkarnasi menggenapkan semuanya itu. Menggenapkan artinya memenuhi apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu. Jadi spesial hanya fokus pada pribadi dan karya Yesus. Musa, nabi-nabi, dan yang menulis Mazmur, semuanya fokus hanya berbicara, menjelaskan, menuliskan nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi atau nama yang lain yang diarahkan, difokuskan, dijelaskan di dalam kitab Nabi-Nabi, kitab Musa maupun Mazmur selain nama Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang menyangka dan mengira bahwa di dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab-kitab Mazmur ada sosok lain, ada pribadi lain, ada orang lain yang dijelaskan di sana, itu jelas penipuan dan bukan berasal dari pengajaran Alkitab. Dari Tuhan sendiri yang berbicara ini. Ini bukan kata si A, si B, si C, bukan kata Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Yakobus, Yudas, dan sebagainya. Ini Tuhan sendiri. Bahwa dikatakan di sana, semuanya digenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Kitab Taurat Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab Nabi-Nabi, itu ada nabi kecil, nabi besar, nabi kecil, berkaitan dengan kitab-kitab Mika, Nahum, ya, kemudian kitab-kitab yang lain, lalu ada kitab sejarah dan kitab nabi besar, Yesaya, Yeskil, Yeremia, Daniel, dan kitab Mazmur.
Amsal, Kidung Agung, Mazmur, dan seterusnya. Semuanya sentralitas dari kitab-kitab itu adalah cerita berita tentang Yesus Kristus. Jadi nggak ada cerita tentang orang lain, pribadi lain, nggak ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu sebabnya Yesus katakan, aku datang menggenapi. Menggenapi berarti memenuhi secara utuh, lengkap, dan sempurna tentang apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama itu. Lalu, setelah Tuhan mengatakan itu, ya membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lagi-lagi ini adalah pengajaran yang penting bagi saya, saudara, dan siapapun. Bahwa kalau kita membaca firman, kalau kita membuka Alkitab, kita membutuhkan pencerahan dari Roh Kudus, pengertian dari Kristus, anugerah dari Bapa, supaya apa yang kita baca, kita mengerti, kita dicerahkan, kita makin mengasihi, mengenal Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya murid-murid itu, siapa yang membukakan pikirannya? Tuhan. Sepandai-pandainya orang mengerti Alkitab, baik itu memperdebatkannya, bahkan menyusun dogma, doktrin, dan pemikiran teologi, dengan begitu piawai dan pandainya luar biasa, berdebatnya luar biasa. Tetapi kalau Tuhan tidak membuka pikirannya, membuka hatinya, maka kata-kata yang tertulis dalam Alkitab hanya menjadi hiasan kognitif saja. Hanya pengetahuan belaka, tidak mengubah hati. Saudara dan saya, bagaimana pengetahuan, pengenalan kita dari firman Tuhan mengubah hati? Hanya ada satu jalan. Tuhan memberi anugerah, membuka pikiran, dan kita mengerti. Demikian juga murid-murid, dibukakan hati dan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Apa bedanya mengerti dengan mengetahui? Saya dan saudara ketika baca mendapatkan informasi. Saya dan saudara ketika mendapatkan pengertian, itu berarti saya dan saudara tidak hanya tahu, tapi mengerti kedalamannya, maksudnya, maknanya, sampai bagaimana kita melakukannya dalam kekinian, dalam saat ini. Jadi kalau ada beredar cerita ini dan itu, karena kita sudah mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya, kita langsung bisa mengambil satu keputusan. Ini salah, ini tidak baik, ini tidak benar. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, bersyukurlah karena Tuhan beranugerah kepada kita. Bersyukurlah karena Roh Kudus memberikan kepada kita pemahaman yang luar biasa. Lalu ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini suatu pengajaran berikutnya tentang kemesiasan dirinya. Bahwa dia adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, yang telah dinyatakan penyataannya di dalam Perjanjian Baru, dan ia sendiri mengatakan, ia bangkit. Ia bangkit. Pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Mesias bangkit dari antara orang mati. Mesias yang diiming-imingi oleh orang Israel adalah Mesias politik. Mesias yang diiming-imingi oleh banyak orang adalah Mesias kesejahteraan atau Mesias ekonomis. Tapi Mesias yang dinyatakan Tuhan adalah Mesias yang menderita. Mesias yang menyatakan kemenangan. Mesias yang menyerahkan nyawanya untuk menebus umatnya yang berdosa kepada Allah. Mesias yang mengalahkan kematian. Kalau saudara dan saya punya harta sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau sudah meninggal selesailah sudah. Tetapi kita punya jaminan hidup yang kekal untuk selamanya, karena kita mendapatkan berkat dari Tuhan Allah, yaitu berkat kehidupan. Dan di dalam Kristus, melalui Kristus, jaminan hidup setelah kematian, itulah yang menggairahkan hidup kita di sementara dunia ini. Jadi itu yang dikatakan Tuhan kepada kita pada hari yang ketiga, ya bangkit, dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi siapa bilang Yesus hanya untuk orang Israel? Tidak ada dalam ajaran Alkitab. Abraham sendiri dinyatakan oleh Tuhan, engkau harus jadi berkat bagi segala bangsa. Bukan hanya bagi Ishak, Yakub, orang-orang Israel. Tidak demikian. Untuk segala bangsa. Dan itu kemudian dinyatakan kepenuhannya di dalam Kristus, bahwa berita pertobatan, berita pengampunan harus diberitakan kepada segala bangsa, bukan kepada satu bangsa, satu etnis. Tidak demikian. Yesus tidak diskriminatif. Itu sebabnya berita itu tidak hanya menggunakan bahasa Aramik, tidak hanya menggunakan bahasa Ibrani, tidak menggunakan bahasa Yunani Koine saja. Berita pertobatan dan pengampunan di dalam Kristus dapat disampaikan dengan bahasa, semua bahasa di seluruh dunia.
Kenapa? Karena Tuhan tidak diskriminatif. Tuhan Allah adalah Tuhan yang tahu bahasa apapun. Saudara berdoa, saya berdoa dalam bahasa sendiri. Kalau saya orang Batak, saudara mungkin ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Indayak, ada yang Papua, ada yang NTT, bahasa apa saja yang di seluruh dunia. Mungkin saya nggak mengerti, atau saudara juga nggak mengerti dengan bahasa saya. Yang pasti Tuhan tahu. Tuhan ngerti. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan mengerti bahasa segala bangsa. Bahkan bahasa hati kita pun Tuhan mengerti, saudara. Maka berita pertobatan dan berita pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa. Ini sekaligus pengutusan, sekaligus penyataan bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di perjanjian lama fokusnya tentang Yesus Kristus. Di perjanjian baru fokusnya tentang Yesus Kristus. Dan kita menyampaikan berita tentang Yesus Kristus. Berita apa? Pengampunan dosa. Ia mati, menyerahkan nyawanya, menebus saudara dan saya yang berdosa. Dan itu yang dibutuhkan setiap orang. Setiap orang membutuhkan pengampunan dosa karena tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Saya orang berdosa, saudara orang berdosa, dan siapapun orang berdosa. Kecuali satu yang tidak berdosa, Yesus. Dan ia menanggung dosa kita sehingga segala dosa kita disubstitusi, diimputasi, diberikan kepadanya, sehingga ia menanggung segala dosa kita dan kita menerima kebenarannya, lalu murka Tuhan dinyatakan kepadanya, dan kita menerima pengampunan dari Allah, kebenaran Kristus diberikan kepada kita, lalu dengan demikian kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, sehingga kita menyebut dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga. Itulah berita baik yang tidak pernah ada di luar Kristus. Saya ulangi, itulah berita baik yang tidak pernah ada di luar Kristus. Berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan itu kita syukuri karena 2000 tahun yang lalu sudah pernah dimulai dari Yerusalem dan sudah disampaikan di berita di seluruh dunia. Melalui para rasul, para murid, para misionari, bapak-bapak gereja, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu suku ke suku lain, dari satu benua ke benua lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu daerah ke daerah lain, sehingga seluruh dunia mengenal dan mengerti tentang berita pertobatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terpujilah Allah yang maha mulia. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, kalau saudara dan saya mengerti bagian ini, dan dapat mengalami sendiri berita pengampunan itu, berarti anugerah Tuhan turun atas kita. Terpujilah Tuhan. Dan kita punya tugas memberitakan itu lagi kepada orang lain. Saya orang berdosa yang diampuni Tuhan. Saudara orang berdosa yang diampuni Tuhan. Saudara dan saya punya tugas mulia menyampaikan berita itu. Kita bukan mengampuni dosa orang, yang mengampuni dosa orang Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus. Kita hanya menyampaikan saja dengan karakter yang saleh, sikap hidup yang tidak lagi berbuat dosa. Tidak boleh lagi kita punya keinginan berbuat dosa. Siapa bilang kalau kita sudah ditebus, sudah mengalami keselamatan, kita sesuka hati berbuat dosa? Itu kejahatan yang luar biasa. Kalau ada orang yang mengatakan kalau saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya kepada Kristus, maka saya pasti bebas berbuat dosa, maka orang-orang seperti itu akan dimurkai dan dihukum Tuhan. Karena tidak ada satu kehendak Allah pun yang menghendaki orang yang telah diselamatkannya bebas berbuat dosa. Siapapun saudara dan saya, kalau ada berkata bahwa saya bebas berbuat dosa karena saya sudah dibebaskan oleh Tuhan, karena saya sudah diampuni Tuhan, maka orang itu jelas orang jahat dan lebih jahat daripada setan. Kenapa? Tentunya kita tahu Tuhan tidak pernah menghendaki manusia berbuat dosa. Dan penebusan Yesus itu penebusan yang mulia, yang suci. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang yang telah mengalami pendamaian, pengampunan dosa, saudara dan saya tidak boleh bermain-main dengan dosa, mematikan dosa, harus hidup kudus, hidup suci, dan bekerja keras, berbagi kasih dengan orang lain, dan melakukan pelayanan demi pelayanan dalam berbagai bidang dunia pekerjaan kita. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Di ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Jadi saudara dan saya adalah saksi. Jadi saksi Kristus, bukan menjadi sakti. Jadi banyak orang Kristen sekarang, tanda kutip entah siapapun oknumnya, bukan menjadi saksi Kristus, tapi menjadi sakti. Wah, menakutkan sekali ya. Ada orang yang menjadi sakti.
di bawah bayang-bayang Kristus dia menjadi sakti. Tidak demikian. Saya dan saudara sama-sama ciptaan pribadi yang ditebus Kristus, segalanya perlu menunjukkan kerendahan hati dan kerelaan hati untuk terus diperbaharui. Kalau diperbaharui berarti ada progressive sanctification. Dalam status ditebus kita dibenarkan satu kali. Tapi dalam status kehidupan kita, sampai akhir hidup kita, kita mengalami pengudusan terus-menerus. Jadi pengajaran hyper grace jelas itu dari kuasa kegelapan. Nampak kelihatannya anugerah, tapi sebenarnya ia mempermainkan anugerah. Siapa yang suka mempermainkan anugerah? Si jahat. Tapi ada juga yang melakukan tindakan pengudusan dengan legal. Pokoknya ini, itu, legalitas. Itu juga kejahatan. Jadi kita realistis saja. Memang saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus, dibenarkan oleh Allah Bapa, diampuni dosanya. Saudara dan saya sedang berada dalam proses pengudusan. Yang lama sudah berlalu, yang baru terus berlangsung untuk diperbaharui. Diperbaharui pikiran, diperbaharui tindakan, diperbaharui kata-katanya. Lalu makin lama makin cinta Tuhan, makin mengasihi sesama. Itu namanya proses pengudusan. Jadi pengudusan bukan di dalam bentuk-bentuk lahiriah, tetapi juga di dalam bentuk-bentuk yang paling esensial, yaitu pikiran, rohani, hati, kehendak kita dalam pengudusan. Itu perwujudan dari penebusan Kristus bagi setiap orang pilihannya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini bicara tentang kehadiran Roh Kudus yang meneruskan pelayanan Kristus, di mana Roh Kudus menyatakan diri pada hari Pentakosta dan mendapatkan kepada kita hati yang baru, karunia pelayanan, hidup yang makin dekat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memberikan kepada kita berpusat kepada Kristus, meninggikan Kristus, dan ini yang perlu untuk kita terus syukuri. Bahwa setiap orang bisa percaya kepada Kristus karena anugerah Allah diterapkan semuanya oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita merenungkan, dan saya sudah mencoba untuk merefleksikan pengertian-pengertian yang mendasar. Beberapa hal yang perlu saya simpulkan. Yang pertama, Tuhan sudah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan segera datang kembali untuk menghakimi semua orang. Bagi orang percaya, ia akan menikmati tubuh kemuliaan, hidup di langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Bagi orang yang tidak percaya, orang itu akan dibangkitkan menerima tubuh binasa dan akan berada di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu menyapa kita, menyapa saudara dan saya dengan damai dan sejahteranya. Menyapa saudara dan saya untuk terus mengingat akan kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya, pertolongannya. Yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada kita bukan hanya proposisi atau pernyataan-pernyataan saja, tapi ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita untuk memikirkan kembali apa yang kita yakini. Yang keempat, kalau Tuhan mengendaki, ia akan menunjukkan bukti-bukti nyata dalam hidup kita, apa yang perlu dan penting untuk kita bisa mengerti tentang pribadinya. Yang kelima, Tuhan mengendaki kita kembali menelusuri apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, bahwa seluruhnya sentralnya tentang hanya pada pribadi dan karya Yesus Kristus yang menyatakan diri, yang menunjukkan keilahiannya dan kemanusiaannya dalam pribadinya yang utuh sebagai anak Allah yang tunggal, yang menggambarkan bagaimana ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, memperkenalkan akan pribadi Bapanya, memperkenalkan akan pribadi Roh Kudus, dan pusat sentralnya adalah Kristus. Yang keenam adalah kita diminta oleh Tuhan dengan cinta kasih-Nya untuk menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa dari Allah melalui Kristus, melalui dirinya yang telah mati menebus umat-Nya, bangkit menyatakan kemenangan. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah kita bersyukur karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di hati kita, lalu kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian, dan kita mendapatkan kekuatan sebagai saksi-saksi Kristus dalam kebenaran, keadilan,
kesucian, dan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya dan kita sekalian semakin hari semakin hidup kudus, meninggalkan dosa, mematikan dosa, membaharui diri dengan melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman, untuk pengajaran, untuk renungan, untuk refleksi, untuk segala pemikiran. Jikalau memang itu kehendak-Mu, biarlah Engkau tanam, Kau ukir di hati dan pikiran kami. Jikalau ada yang kurang, yang lemah, yang masih perlu diperbaiki, kiranya Tuhan lakukan dari setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah Engkau utus kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.